Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita hari ini masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang senantiasa ada bagi kita. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan tidak pernah henti datang, menjagai, menopang kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang mau menyembah Dia. Dengan seluruh keberadaan kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun apapun yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengurapi, memberkati ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian bahwa saat kita berhadapan dengan Dia, maka biarlah kita membawa seluruh keberadaan kita. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu,
Sungguh Tuhan, berhadapan dengan hadirat-Mu, sungguh kami menikmati kasih anugerah-Mu yang sebenarnya. Karena tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami semua binasa. Kami tidak punya pengharapan dan kami tidak punya iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Semua itu karena anugerah-Mu yang terus menopang kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kau memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Setiap hati, setiap telinga, setiap pribadi yang mendengarkan, yang ambil bagian di dalam ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami diikat oleh satu hati, satu pikiran, satu roh yang sama. Sehingga sungguh ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati ibadah kami saat ini dari awal sampai selesai. Dan kami buka di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, tetap ada sukacita. Amin ya. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa ada bagi kita. Maka biarlah kita terus memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Terpujilah namanya. Dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
diselamatkan oleh karena darah anak domba yaitu Yesus Kristus. Mari kita siapkan lebih lagi hati kita. Siapkan hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kuasa darahnya kita bisa masuk ke dalam takhta hadiratnya. Tanpa itu kita tidak mungkin berhadapan dengan Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu
saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBIS Hosana di Bandung. Salam damai sejahtera dari Aachen. Saya diberi kehormatan sekali lagi untuk membagikan firman Tuhan, dan saya sangat bersemangat untuk membagikan firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Pesan saya pagi hari ini, saya hendak berbicara tentang pentingnya membangun hidup. Saya beri judul It's My Life. Seperti lagunya Bon Jovi ya, It's My Life. Ya, saya di sini tidak untuk bernyanyi, tapi saya suka lagu itu, tapi tidak dengan firman Tuhan ya. Itu berbeda dengan firman Tuhan. Karena lagu itu berkata, It's My Life. Terserah saya mau melakukan apa dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya hari ini mari kita menggali lebih dalam. Ya, ini adalah hidup kita, tapi kita punya tanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, saya hendak membuka firman Tuhan dan kita bisa baca bersama-sama. Firman Tuhan diambil dari Lukas, Injil Lukas ayat yang ke-6 sampai Lukas 6, ayat ke-46 sampai ke-49. Mari kita baca bersama-sama. Ayatnya berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku dengan melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada setiap hati. Kami percaya bahwa Tuhan, 2-3 orang berkumpul dengan nama-Mu Yesus, Engkau hadir di sana dan Engkau akan berbicara, menyatakan isi hati-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan isi hati, pesan dari hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu cerita ini. Ini bukan cerita baru, tapi mari kita renungkan lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi? Pesan apa yang sebenarnya Yesus ingin sampaikan melalui cerita ini? Amin. Anggaplah membangun hidup itu seperti membangun rumah di tengah lingkungan yang tidak pasti. Kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan dunia ini sedang dilanda badai. Kita percaya dan kita tidak perlu ngelihat berita sampai sekarang, sampai detik ini, kita ini masih sedang ada di situasi yang tidak mudah, betul? Badai kehidupan, krisis, ketidakpastian, kejahatan di mana-mana, kegagalan atau kesuksesan, bisnis kita yang terancam karena pandemi, betul? Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti ayat yang kita barusan saja baca, ayatnya berkata rumah itu dilanda banjir. Jadi semuanya itu yang terjadi, itu terjadi di luar kita, kepada kita. Bukan begitu? Sedangkan hidup itu bukan tentang apa yang terjadi kepada kita, tapi apa yang terjadi di dalam kita. Ingat beberapa waktu lalu saya sempat pernah membagikan pesan tentang pentingnya keputusan kita. Betul? Hidup kita adalah sekumpulan dari keputusan demi keputusan yang kita ambil hari demi hari. Itulah sebabnya mengapa penting buat kita untuk mengambil keputusan. Karena keputusan apa yang kita ambil akan menentukan hidup kita. Bukan apa yang terjadi di luar kita. Mari kita lihat lebih dalam. Kita bisa lihat dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca bahwa ketidakpastian boleh datang, tapi keputusan kita lah untuk khawatir atau percaya. Keputusan kita
untuk menentukan apakah kita mau takut atau kita mau yakin kepada Tuhan. Pandemi boleh datang. Tidak ada yang tahu kapan pandemi akan selesai. Tapi sekali lagi, adalah keputusan kita untuk putus asa atau berpengharapan dalam Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saya yakin apapun yang terjadi di sekitar kita, itu tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa Tuhan akan menyampaikan pesan ini kepada kita semua. Dan di akhir pesan ini, Tuhan akan mengubahkan hidup kita semua. Amin. Haleluya. Saya rindu membagikan firman Tuhan ini. Seberapa kuat kita bertahan, itu tergantung dari seberapa kuat kita membangun hidup kita. Betul? Berdasarkan firman Tuhan yang kita barusan baca. Mari kita sedikit kembali kepada ayat ke-48, dan ayatnya berkata seperti ini. Ia sama seperti seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49-nya itu ya cerita sebaliknya ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Apa yang terjadi Saudara? Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh. Jadi nggak pakai aba-aba ya, 3, 2, 1, yuk rubuh yuk. Nah nggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi langsung rubuh tuh. Dan hebatlah kerusakannya. Wow. Ini cerita tentang dua macam orang yang mendirikan hidup mereka, ya kan? Berdasarkan apa yang mereka lakukan. Jadi ini penting, sangat penting buat kita untuk menyadari cerita ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali ke ayat ke cerita ini, kita renungkan baik-baik. Tapi saya mau coba untuk mempermudah cerita ini untuk kehidupan sehari-hari ya, supaya lebih mudah dimengerti. Kita beri nama satu orang ini yang rumahnya rusak nih ya. Kita beri nama Supono. Setuju ya? Ini cuma contoh Bapak Ibu Saudara. Yang satu lagi yang rumahnya kokoh sampai akhir, itu kita kasih nama Bambang ya. Setuju ya Bapak Ibu? Lalu saya menemukan satu hal yang menarik. Jadi Supono dan Bambang ini mereka sama-sama mendirikan rumah, betul? Mereka sama-sama mendirikan rumah. Mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama dilanda banjir. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, keduanya sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama membangun rumah, sama-sama dilanda banjir. Tapi bedanya yang satu melakukan firman Tuhan, yang lain tidak melakukan firman Tuhan. Bedanya di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menarik. Itulah sebabnya hasilnya juga berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya kepada saya, masa iya Pak Supono ini, ingat Pak Supono nih ya, yang rumahnya rubuh? Masa iya Pak Supono ini rumahnya rubuh walaupun dia sudah mendengarkan firman Tuhan? Masa iya sih? Loh, saya jadi kepikiran juga. Jadi saya bertanya-tanya lagi dong. Saya kembali lagi ke firman Tuhan. Mari kita baca lagi. Ayat 49. Barang siapa mendengar perkataanku. Nah, Supono mendengar perkataanku nih. Tetapi dia tidak melakukannya. Nah, ayatnya berkata benar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya tidak menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berkata dengan sangat jelas bahwa kedua-duanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan saja belum cukup Bapak Ibu Saudara. Ternyata kebenarannya berkata mendengarkan firman Tuhan itu belum cukup. Ingat Bapak Ibu Saudara, banjir akan selalu datang ya. Apalagi yang Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jakarta,
Pasti mengalami terus banjir setiap tahun, banjir tahunan, banjir kiriman, banjir awal musim, banjir akhir musim, betul? Pasti mengalami yang namanya banjir. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita selalu mengalami yang namanya badai dalam kehidupan. Betul? Kabar buruknya, kita tidak bisa menghindari badai ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi, kita bisa bertahan kokoh sampai pada akhirnya. Itu kabar baiknya. Saya bisa bilang bahwa gangguan yang terjadi, itu semua terjadi di luar hidup kita, di luar hati kita. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara? Informasi melalui media menyebarkan ketakutan, provokasi, bukan begitu? Di tengah semua pandemi ini ada juga permainan politik di dalamnya. Kita mulai ketakutan, apa yang akan terjadi? Nanti kalau Jokowi kalah, aduh apa yang akan terjadi? Dengan kondisi kita lagi susah seperti ini, apa yang akan terjadi ya? Dunia berkata kaya itu kalau punya banyak uang. Tuhan berkata kaya itu kalau kita suka memberi. Dunia berkata masa depan kita ini tidak pasti. Berdasarkan pandemi lah. Kapan pandemi akan selesai? Kapan krisis ekonomi akan berakhir? Tuhan berkata masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan dan pengharapan kita tidak akan hilang. Amin. Oleh sebab itu, saya percaya Tuhan berbicara kepada setiap kita dalam setiap situasi ke dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, bukan kita tidak mendengar suara Tuhan. Masalahnya adalah, kita mendengar suara Tuhan, tetapi mengikuti suara dunia. Loh, apa bedanya? Kita dengar sih suara Tuhan. Tuhan bilang, ayo kamu harus percaya sama Tuhan. Ayo kamu harus dengerin, kamu harus datang ke ibadah. Kamu harus datang ke cell group. Kita dengar sih. Tapi kita ikutin suara dunia. Suara dunia bilang, udahlah gak usah ke gereja, gak ada gunanya. Kamu hari Minggu kerja aja, supaya bisa dapetin banyak uang. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya, banyak orang Kristen mengatakan, aduh kok hidup saya susah banget. Jangan salahkan Tuhan. Karena mungkin keputusan kita lah yang membawa kita ke dalam kehidupan sengsara ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, marilah kita ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita hari ini. Amin. Mari kita kembali ke ayat 46. Ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Banyak kali, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya juga. Mengeluh kepada Tuhan mengenai hidup kita yang sengsara ini. Aduh, sama seperti yang tadi saya bilang ya. Kenapa ya? Hidup saya kok susah. Belum ada pandemi aja, hidup saya udah susah. Sekarang udah ada pandemi, wah tambah susah. Kita banyak kali juga kita bertanya sama Tuhan, Tuhan saya kan udah datang ke gereja, saya udah taat, ya saya udah dengerin firman Tuhan, tapi kok hidup saya tetap susah ya. Sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara, jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita sengsara. Mungkin kita mendengar suara Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Banyak kali kita menyalahkan Tuhan, tapi hari ini mari kita belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tapi kita memilih untuk membangun hidup kita. Saya mau ceritakan satu kesaksian dari pribadi saya sendiri. Waktu saya bergumul tentang izin tinggal saya di Jerman, saya sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena saya melihat apa yang ada di depan mata saya itu sangat sulit untuk saya bisa melihat janji Tuhan yang di belakangnya. Karena keadaan yang saya lihat itu sangat mustahil. Saya pernah menceritakannya kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ketika saya bergumul dengan izin tinggal saya, hari itu Corona sudah ada, pandemi sudah terjadi di Jerman. Yang kedua, hari itu sangat mustahil sebenarnya. Secara peraturan, sangat mustahil untuk saya bisa mengganti tipe izin tinggal saya di Jerman.
pada umumnya saya harus kembali ke Indonesia untuk apply di Indonesia untuk bisa dapat izin tinggal. Hari itu semua sangat sulit dan saya gagal untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara berkata, aduh saya udah gagal nih. Tenang Bapak Ibu Saudara, selalu ada kasih karunia untuk hidup kita. Karena hari itu saya udah sangat putus asa, sudah sangat tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan berkata kepada saya hari itu, tetap percayalah sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya coba cari jalan keluar lain. Oke, kalau saya nggak bisa dapat izin tinggal di sini sebagai pekerja untuk bekerja di gereja, mungkin saya bisa dapat izin tinggal sebagai student, sebagai pelajar. Saya cari tahu tuh. Selama proses waktu saya mencari tahu, ternyata Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tutup semua jalannya, dan Tuhan ajar saya untuk saya benar-benar percaya kepada Tuhan. Hari itu saya ditegur oleh Tuhan sangat keras. Dan Tuhan berkata, kamu setiap minggu datang ke gereja. Setiap minggu, bahkan saya memimpin sebuah kelompok kecil, cell group di gereja saya. Kamu selalu bilang ke anak-anak rohani kamu harus percaya sama Tuhan. Tapi kamu tidak melakukan itu di dalam kehidupan kamu sendiri. Wow. Saya tertemplak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kabar baiknya, Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari kegagalan kita. Hari itu saya gagal percaya kepada Tuhan. Tapi hari itu saya mengambil keputusan untuk bertobat Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya hari ini saya rindu membagikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara. Agar kita semua bisa membangun hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Kenapa? Supaya kita bisa kuat terus berdiri sampai akhir walaupun badai melanda Bapak Ibu Saudara. Ada banyak cara bagaimana cara kita membangun hidup kita. Tetapi mari kita belajar apa kata firman Tuhan. Bagaimana sih secara firman Tuhan mengatakan bagaimana caranya kita bisa membangun hidup kita. Amin. Mari kita buka ayat ke-48. Yang pertama yang saya ingin bagikan adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Pak Supono dan Pak Bambang tadi ya. Dua-duanya sama-sama mendengarkan suara Tuhan, betul? Tapi ayat ke-48 dibilang seperti ini. Orang itu menggali dalam-dalam. Nah, hari itu orang belum punya alat berat untuk menggali tanah, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada traktor, tuh nggak ada. Pokoknya saya nggak tahu lah mesin apa itu namanya. Tapi nggak ada tuh. Jadi hari itu kalau kita menggali tanah, ya kita harus pakai sekop. Ini kayak si bapak ini nih. Nah, bapak ini menggali sekop untuk membangun rumah itu yang di sebelah kanannya tuh. Nah, Bapak Ibu sudah bisa bayangkan. Capek nggak tuh? Gali lagi ya. Gali lagi. Bapak Ibu Saudara pernah menggali nggak? Saya yakin pasti pernah coba atau pernah lihat lah setidaknya ya. Jadi kalau orang menggali tanah itu pakai sekop ini kan gitu ya, terus diinjek, terus tanahnya dikeluarkan, terus diulang lagi. Bukan begitu? Bosen ya, diulang terus ya. Tapi kalau kita nggak kerjakan itu, ya rumah itu nggak akan terbangun. Apakah makna dari cerita ini? Yang saya dapatkan adalah sama seperti berdoa dan baca firman, Bapak Ibu Saudara. Kita harus lakukan itu setiap hari, lagi dan lagi. Mungkin membosankan ya, dan mungkin juga melelahkan. Bukan mungkin, pasti melelahkan. Sama seperti si bapak tadi tuh. Mungkin kita kasih nama Pak Sutisna ya yang ini ya. Atau ya mungkin Pak Bambang aja. Pak Bambang ini capek pakai pacul, pakai sekop terus ngebangun tanah, yang menggali tanah itu ya. Sama seperti yang tadi saya bilang. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara, berdoa, membaca firman setiap hari itu memang membosankan. Tapi memang itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa membangun hidup kita.
Jadi ini yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus mendengar suara Tuhan melalui berdoa, melalui firman Tuhan. Kalau kita bahkan tidak membuat waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari, untuk baca firman, bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Dia? Ada banyak cara Bapak Ibu Saudara untuk mendengar suara Tuhan. Tapi yang paling mudah adalah melalui firman Tuhan dan berdoa. Dan kalau kita bahkan nggak berdoa, susah ya buat kita bisa dengar suara Tuhan. Banyak orang bilang doa itu seperti komunikasi. Komunikasi artinya berbicara dua arah, bukan begitu Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, kalau saya tidak berkomunikasi dengan misalkan Pak Cindy atau Bu Dorcas, mama saya tidak berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana caranya saya bisa mendengar suara mereka, ya kan? Kalau saya cuma mengira-ngira, wah ini kayaknya Bu Dorcas bilang ke saya ini nih. Nah, sepertinya tidak seperti itu ya. Sangat sulit tuh. Tapi kalau kita berkomunikasi, kita bisa mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya penting buat kita berdoa, baca firman. Itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membangun hidup kita dengan melakukan firman Tuhan. Jadi mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sederhana ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, dalam prakteknya sehari-hari tidak sesederhana itu. Ya kan? Oleh sebab itu, kenapa banyak orang terus mengeluh tentang hidup mereka yang sengsara. Bukan firman Tuhan yang salah Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan yang salah. Ada ayat berkata, bukan tangan Tuhan tuh tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pertanyaannya, kok kita tetap sengsara sih? Ya mungkin kita nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kita nggak berdoa. Mungkin kita nggak baca firman. Itulah sebabnya kita nggak mengerti maksudnya Tuhan apa. Dan kita terus marah-marah. Tuhan, kok Tuhan nggak bantu saya? Kan lucu Bapak Ibu Saudara. Ilustrasinya kalau saya mengeluh sama Pak Cindy, papa saya. Kok nggak bantu saya sih? Ya wajar kalau Pak Cindy nggak bantu saya. Karena mungkin Pak Cindy nggak tahu apa pergumulan saya. Karena saya juga tidak mengkomunikasikannya kepada Pak Cindy. Itulah sebabnya penting buat kita untuk ambil langkah, datang kepada Tuhan, membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 48 berkata, meletakkan dasarnya di atas batu. Saya tidak pernah belajar ilmu pembangunan konstruksi. Jadi saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan, paman saya, Pak Yosef, dia itu ahli di bidangnya. Dan Pak Yosef pernah berkata satu kali, ketika seseorang mau membangun rumah, fondasi, konstruksi, mereka akan menggali sampai menemukan batu. Kenapa? Supaya waktu mereka meletakkan dasar si fondasi itu, fondasinya nggak goyah, supaya fondasinya kuat. Karena Bapak Ibu Saudara tahu ya, tahu batu ya, saya percaya tahu lah. Itu kuat tuh batu tuh. Dilempar ke kepala, berdarah kepalanya, bukan batu yang pecah ya. Jadi itu cuma ada di film-film Bapak Ibu Saudara. Tapi batu ini kuat. Nah, apa maknanya dari ayat ini? Ayat ini sedang menyampaikan kepada kita pesan bahwa pertama, kita menggali dalam-dalam sampai menemukan Kristus. Karena Kristus adalah batu penjuru. Amin. Dan hanya dialah yang bisa menjadi fondasi kuat buat hidup kita. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, batu ini bicara sesuatu yang konkret. Bukan begitu? Bapak Ibu Saudara bisa lihat batu kan? Kalau nggak bisa, lempar juga nih. Enggak. Itu hanya bercanda Bapak Ibu Saudara. Jadi, anggaplah ini ada batu nih. Ini memang nggak ada sekarang, tapi ini batu. Nah, batu ini sesuatu yang konkret, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya? Artinya bisa dilihat. Nah, artinya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus membuat firman Tuhan ini bisa dilihat. Bagaimana caranya? Dengan melakukannya dengan perbuatan kita.
Kalau kita bilang sama orang, Tuhan Yesus mengasihi kamu loh. Tapi kita bahkan nggak peduli dengan masalahnya dia. Kita bahkan nggak peduli menolong dia. Dia cerita apa kita nggak dengerin. Atau contoh yang paling ekstrim lainnya, kita bilang, Tuhan Yesus mengasihi kalian loh. Tapi begitu kejadian buruk menimpa kita maki-maki orang. Terus di mana katanya Tuhan mengasihi mereka tuh di mana? Hari Minggu kita datang ke ibadah menyembah Tuhan. Hari demi hari kita ketemu orang, kita gosip. Terus gimana caranya orang bisa lihat si batu ini? Bagaimana caranya orang bisa lihat kita itu hidup dengan firman Tuhan? Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara. Dua hal ini penting. Firman Tuhan di kitab Yakobus berkata, janganlah kita hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman juga. Amin. Jadi ada dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang paling penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membangun hidup kita kuat di atas dasar yang kuat. Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ini penting Bapak Saudara. Ayatnya berkata menggali dalam-dalam. Itulah sebabnya hal yang paling penting terjadi itu di dalam kita, bukan di luar kita. Semua boleh terjadi di luar kita. Ketidakpastian, ketakutan, perang, bencana alam, pandemi, apapun. Tapi kalau rumah kita kuat dibangun, banjir itu akan melanda kita, tapi kita tidak akan roboh. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita hari ini. Jadi, hal terakhir yang saya mau bagikan adalah ada dua kemungkinan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang pertama, mungkin kita sama sekali tidak mendengar firman Tuhan. Saya sudah membagikannya sebelum ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bahkan dengar suara Tuhan aja nggak bisa. Kita komunikasi sama Tuhan aja nggak. Loh, gimana caranya kita bisa melakukan firman Tuhan? Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sama sekali tidak mendengar firman Tuhan karena terdistract dengan suara dunia. Kalau kita lihat Instagram atau lihat Facebook ya, atau lihat berita di TV. Waduh, ini ngeri banget nih. Tahun depan kayaknya corona bakal datang gelombang ketiga, keempat, kelima, keenam. Kayak SNMPTN aja ya, ada gelombangnya. Tapi itu membuat kita jadi takut, akhirnya kita menutup hati kita sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Ini yang menghalangi kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Atau mungkin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mendengar tapi tidak bersedia melakukan. Loh, kenapa? Karena tidak semuanya, tidak selalu melakukan firman Tuhan itu mudah. Dengan kata lain, tidak selamanya melakukan firman Tuhan itu murah. Kadang-kadang atau bahkan hampir setiap waktu, Bapak Ibu Saudara, melakukan firman Tuhan itu mahal harganya. Karena kita harus bertahan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang contoh tadi saya sempat bagikan Bapak Ibu Saudara. Lagi krisis seperti ini ya, kita perlu terus nih, misalkan ada yang Bapak Ibu Saudara buka bisnis. Aduh, hari Minggu saya harus kerja juga, saya nggak bisa ke gereja. Karena hari Minggu justru paling padatnya nih. Prinsip dunia berkata, kerjalah sebanyak kamu kerja, semakin banyak kamu dapat uang. Firman Tuhan berkata lain Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa menebar harta akan berkelimpahan. Wow. Saya tidak berkata hari ini tebarkanlah harta saudara kemana-mana. Enggak ya. Tapi saya berkata bahwa kita harus mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan dibanding suara dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini,
Saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara. Ini tantangan juga untuk hati saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk melakukan firman Tuhan? Sama seperti yang saya barusan sudah bagikan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita mendengar suara Tuhan, tapi kita ngikutin kata dunia. Gak heran, pada akhirnya kita mengalami kesengsaraan. Ingat, Yesus sendiri berkata, Aku datang untuk memberikan hidup, agar kita dapat memperoleh hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ada dari Bapak Ibu Saudara yang masih menanti-nantikan janji Tuhan untuk terjadi, jangan menyerah, tetap berdoa, tetap lakukan firman Tuhan setiap hari. Sehingga pada akhirnya kita menemukan bahwa diri kita tetap kuat berdiri sampai pada akhirnya walaupun badai melanda. Amin. Ini pesan saya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengundang untuk semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mendengarkan pesan ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan untuk berbicara dalam hati kita semua, mengubahkan pola pikir kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan sejenak, Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kali kita itu gak sabar mau dengar firman Tuhan, gak sabar mau berdoa? Kalau itu waktunya udah lama banget. Mari hari ini bertobat, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan ingin bicara kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Tapi terkadang kitalah yang menghindari Tuhan. Dengan berbagai alasan, Tuhan, saya perlu bekerja. Saya sudah lelah bekerja, Tuhan. Saya ingin istirahat. Mengapa tidak kita beristirahat dalam hadirat Tuhan? Mungkin karena kita berpikir beristirahat dalam hadirat Tuhan itu tidak ada gunanya. Toh masalah saya tetap ada. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Sama seperti saya bertobat ketika saya gagal percaya kepada Tuhan hari itu. Kasih karunia Tuhan ada buat setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kitalah yang sering kali meninggalkan Tuhan. Hanya karena kesibukan kita masing-masing. Hanya karena pergumulan kita masing-masing. Haleluya. Pagi hari ini, jika itu Bapak Ibu Saudara orangnya yang berkata mau, ya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau membangun kembali hubungan saya dengan Tuhan, saya mau berdoa setiap hari, bahkan setiap detik dalam hidup saya mau terus berkomunikasi dengan Tuhan, saya mau baca firman Tuhan setiap hari, dan saya mau melakukan firman Tuhan. Jika itu Bapak Ibu Saudara orangnya, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara hari ini juga berdiri dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara dan letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang ada di dada mereka masing-masing. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat pergumulan mereka, dan Engkau mengerti pergumulan mereka. Karena Engkau adalah Allah yang setia, walaupun kami tidak setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu yang besar. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, melalui platform online ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap mereka,
Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka diubahkan. Hari ini hamba-Mu berdoa biar firman-Mu yang ada dalam hati mereka bisa bertumbuh berlipat kali ganda dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hati-Mu yang besar untuk kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Walaupun banyak badai terjadi di sekeliling hidup kami, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, satu-satunya Allah yang sanggup untuk membawa kami melalui setiap badai ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menerima berkat-Mu, menerima kasih-Mu hari ini, detik ini juga. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus terus berbicara kepada kita semua. Ini doa saya agar setelah mendengarkan pesan ini, kita jadi gak sabar mau berdoa terus. Kita jadi gak sabar mau terus baca firman, sehingga kita bisa membangun hidup kita lebih kuat. Apapun yang terjadi, gak peduli kapan pandemi akan selesai. Tahun ini, tahun depan, mau ada gelombang 1, 2, 3, 4, kita terus kuat karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan sudah mengubahkan hidup kita semua hari ini. Haleluya. Kalau gitu, sekian dari saya berdoa terus buat jemaat GBIS di Bandung. Tuhan berkati, Tuhan selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal ada bersama dengan kami, kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itulah ibadah yang sudah kita ikuti bersama. Kiranya kebenaran firman Tuhan, pujian boleh memberkati setiap kita dan Tuhan disenangkan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Pada hari Jumat, Komsel online seperti biasa pada pukul 19 sampai pukul 21. Diharapkan setiap jemaat boleh mengikutinya. Yang kedua, hari Minggu ibadah onsite di Jalan Mangga untuk sementara. Para lansia dan anak-anak beribadah di rumah dan akan dilayani ibadah secara online. Yang ketiga, kita terus menaikkan doa syafaat. Tiap-tiap jemaat saling mendoakan, juga kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan bagi saudara-saudara yang ingin memberkati pelayanan di GBIS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan kiranya membalas dengan limpah.
Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang bergizi, dan sebisa mungkin berolahraga. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Demikian pengumuman, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.